Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimah, Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu dari imam mazhab dalam ilmu fikih yang paling banyak diikuti oleh umat muslim di Indonesia. Namun, apakah teman-teman sekalian mengetahui bahwa ada sosok perempuan yang menjadi guru dari Imam Asy-Syafi'i dan bagaimanakah kisahnya? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapat kisah-kisah Islam menarik lainnya. Juga like dan share jika video ini bermanfaat. Kisah ini menceritakan sosok perempuan suci. Beliau adalah cicit dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga seorang ilmuwan terkemuka di masanya, sehingga Imam Asy-Syafi'i pun berguru padanya. Sayyidah Nafisah, itulah namanya. Sayyidah Nafisah adalah sosok pemberani sekaligus abidah zahidah, yaitu seseorang yang tekun menjalani ritual dan asketis. Bahkan sebagian orang mengategorikannya sebagai wali perempuan dengan sejumlah keramat. Sejak kecil, Sayyidah Nafisah sudah hafal Al-Quran, dan setiap selesai membaca Al-Quran, beliau selalu berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah aku untuk berziarah ke makam Nabi Ibrahim." Beliau memahami bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak monoteisme sejati, sekaligus bapak Nabi Muhammad lewat jalur Nabi Ismail yang notabene keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan Sayyidah Nafisah sendiri adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dengan mengunjungi makam Nabi Ibrahim, boleh jadi beliau berharap menarik benang merah perjuangan para leluhurnya. Dan suatu hari Allah mengabulkan doanya, dan Sayyidah Nafisah bisa berziarah ke makam Nabi Ibrahim. Ketika Sayyidah Nafisah berusia 44 tahun, beliau tiba di Kairo pada 26 Ramadan 193 Hijriah. Kabar kedatangan perempuan yang luar biasa ini telah menyebar luas. Ia pun disambut oleh penduduk Kairo yang merasa bersyukur didatangi oleh Sayyidah Nafisah. Ratusan orang tiap hari datang hendak menemuinya, dari mulai berkonsultasi, meminta doa, ataupun mendengar nasihat dan ilmu darinya. Bahkan, dikabarkan banyak yang sampai camping bermalam di luar kediamannya, menunggu kesempatan untuk bisa bertemu. Tetapi lambat laun, Sayyidah Nafisah merasa waktunya tersita melayani umat. Lalu ia memutuskan untuk meninggalkan Kairo dan kembali ke Madinah agar bisa berdekatan dengan makam kakeknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi di samping itu, penduduk Kairo keberatan dan memelas agar Sayyidah Nafisah membatalkan keputusannya untuk kembali ke Madinah. Ketika itu pun gubernur Mesir sampai turun tangan. Ia membujuk Sayyidah Nafisah untuk bertahan di Kairo. Di samping itu, gubernur menyediakan tempat yang lebih besar baginya, sehingga kediamannya bisa menampung umat lebih banyak. Gubernur juga menyarankan agar ia menerima umat hanya pada hari Rabu dan Sabtu saja, agar di luar waktu tersebut ia bisa kembali berkhalwat beribadah menyendiri. Gubernur menunggu keputusan Sayyidah Nafisah beberapa saat, sementara Sayyidah Nafisah terlihat diam menunggu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya, Sayyidah Nafisah pun menerima tawaran gubernur dan memutuskan tinggal di Kairo sampai ajal menjemputnya. Suatu hari sebelum tiba di Mesir, Imam Asy-Syafi'i sudah lama mendengar ketokohan perempuan ulama tersebut dan mendengar pula bahwa banyak ulama yang datang ke rumahnya untuk mendengarkan pengajian dan ceramahnya. Imam Asy-Syafi'i datang ke kota tersebut 5 tahun sesudah Sayyidah Nafisah. Beberapa waktu kemudian, Asy-Syafi'i meminta bertemu di rumah Sayyidah Nafisah. Tentu Sayyidah Nafisah menyambutnya dengan seluruh kehangatan dan kegembiraan. Perjumpaan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang sering, masing-masing saling mengagumi tingkat kesarjanaan dan intelektualitasnya.
Dikabarkan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah ulama yang paling sering bersama Sayyidah Nafisah dan mengaji kepadanya, yang justru dalam status Imam Asy-Syafi'i sebagai tokoh besar dalam bidang usul fikih dan fikih. Kita mengetahui bahwa sebelum datang ke Mesir, Imam Asy-Syafi'i sudah terlebih dahulu terkenal dan harum namanya di Baghdad. Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i di Baghdad dikenal sebagai qaul qadim, sedangkan fatwa beliau di Kairo dikategorikan sebagai qaul jadid. Pada saat Ramadan, Imam Asy-Syafi'i juga sering sholat tarawih bersama Sayyidah Nafisah di masjid ulama perempuan tersebut. Begitulah kedekatan kedua orang hebat ini. Di satu waktu manakala Imam Asy-Syafi'i sakit, ia mengutus sahabatnya untuk meminta Sayyidah Nafisah mendoakan bagi kesembuhannya. Begitu sahabatnya kembali, sang imam tampak sudah sembuh hingga tiba ketika dalam beberapa waktu kemudian Imam Asy-Syafi'i sakit parah, sahabat tersebut dimintanya kembali menemui Sayyidah Nafisah untuk keperluan yang sama, yaitu meminta didoakan. Namun pada kali tersebut Sayyidah Nafisah hanya mengatakan, "Mattahu Allah bi al-nazar ila wajhi al-karim." Semoga Allah memberinya kegembiraan ketika berjumpa dengannya. Mendengar ucapan sahabat sekaligus gurunya tersebut, Imam Asy-Syafi'i segera paham bahwa waktunya sudah akan tiba. Al-Imam kemudian berwasiat kepada murid utamanya, yaitu Al-Buwaiti, meminta agar Sayyidah Nafisah menyalati jenazahnya jika kelak dirinya wafat. Ketika Imam Asy-Syafi'i kemudian wafat, jenazahnya dibawa ke rumah sang ulama perempuan tersebut untuk disolatkan. Menurut salah satu sumber, di antara nasihat Sayyidah Nafisah kepada para muridnya adalah yang pertama, jika kalian ingin berkecukupan, tidak menjadi miskin, bacalah Quran surat Al-Waqiah, yaitu surah ke-56. Yang kedua, jika kalian ingin tetap dalam keimanan Islam, bacalah Quran surat Al-Mulk atau surah ke-67. Yang ketiga, jika kalian ingin tidak kehausan pada hari dikumpulkan di akhirat, bacalah Quran surat Al-Fatihah, yaitu surah pertama. Dan yang keempat, jika kalian ingin minum air telaga Nabi di akhirat, maka bacalah Quran surat Al-Kautsar atau surah ke-108. Sayyidah Nafisah adalah fakta sejarah bahwa seorang perempuan bisa menjadi seorang ulama tersohor, bahkan menjadi guru bagi seorang Imam Asy-Syafi'i. Tentunya kita merindukan munculnya Sayyidah Nafisah berikutnya di dunia Islam. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.